cycle theory atau teori siklus pasar. Salah satu kesalahan utama yang dihadapi oleh para investor, para trader kripto pemula, ini adalah mereka tidak mengetahui mengenai teori siklus pasar. Sama ya, seperti kita ada musim di dunia nyata. Kalau di Indonesia ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Apa yang terjadi kalau kita pakai jas hujan ketika musim panas? Ya, pasti kita diketawain. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak siap payung ketika musim hujan, apa yang terjadi? Ya kita basah kuyup dan mungkin juga akan sakit akhirnya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami siklus pasar. Karena tanpa kita pahami ya siklus pasar ini, kita tidak akan bisa kemana-mana di market. Kita salah masuk market, ya, kemudian yang ada malah mengalami kerugian. Tapi kalau kita tahu ya kapan harus masuk, kapan harus keluar, kita ini jauh lebih aman ya menghadapi market kripto yang memiliki volatilitas yang sangat amat tinggi. Selain mengetahui kapan harus masuk dan kapan harus keluar, ketika kita mengetahui siklus market, ini kita tahu ya kapan harus menjadi pasif, kapan harus menjadi agresif. Kapan harus pasif itu dalam artian ya, oke, aku akan let it run posisi investasi yang ada, atau kapan kita harus agresif ya. Agresif dalam artian oke, saya harus take profit sekarang. Oke, saya harus entry sekarang. Itu bisa teman-teman ketahui ketika teman-teman mengetahui siklus pasar. Dan ini pasti akan sangat berpengaruh ke psikologis yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman tahu exactly ya kapan harus masuk yang tepat, ini teman-teman tidak akan melihat yang namanya drawdown. Karena tidak semua orang ya, hampir semua orang ya, tidak ada yang suka melihat drawdown. Tidak ada yang suka melihat penurunan di aset yang mereka miliki. Mereka maunya ya beli ya dalam waktu dekat ini bisa memperoleh keuntungan. Itu kalau mereka pengen psikologisnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena di market ini kita harus melakukan yang namanya reverse psychology. Apa itu reverse psychology? Artinya kita harus membalik herd behavior yang cenderung dilakukan oleh para investor lain. Itulah mengapa 97% orang di sini akan gagal. Dan yang berhasil itu hanya 3%. Itulah ada ya yang namanya sentimen fear and greed. Ketika orang-orang ini fear, ya di situ kita membeli. Tapi ketika orang-orang ini greed, di situ kita saatnya menjual. Itu adalah suatu strategi ya, sentimen di mana kita melihat apa yang terjadi di orang lain dan kita melakukan hal yang kebalikan. Karena orang-orang ini pada umumnya ketika mereka super takut ya, extreme fear, mereka malah menjual aset yang mereka miliki, tidak membeli ya aset ya seperti yang mana harusnya kita lakukan, yaitu reverse psychology para investor retail yang ada. Nah, langsung saja, kira-kira apa aja tahapan market cycle atau siklus pasar yang ada di market crypto? Pertama itu adalah fase accumulation atau akumulasi. Kemudian ada fase markup. Ketiga ada fase distribution atau distribusi. Dan yang terakhir, keempat, ini ada fase markdown. Nah, apa itu fase akumulasi? Fase akumulasi itu merupakan fase yang terjadi biasanya setelah penurunan yang signifikan dari cycle sebelumnya. Dan fase ini ditandai dengan volatilitas yang sangat rendah. Ya, semua orang di sini udah nggak peduli dengan kripto. Kemudian banyak sekali berita-berita negatif ya. Kalau dulu ya, ketika ada fase akumulasi, ini kita melihat ya berita FTX yang crash ya, kemudian Luna yang turun ya ke nol. Dan berbagai berita-berita kebangkrutan lain. Nah, fase ini selalu dimanfaatkan oleh para smart money untuk membeli sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ketika akumulasi harga di bawah, semua orang nggak peduli, habis crash ya, orang udah nggak ada yang ngomongin kripto. Nah, di sini para smart money ini mereka malah melakukan aksi pembelian. Mereka borong sebanyak-banyaknya di market supaya apa? Supaya quote on quote ya, mereka punya cukup barang untuk dijual ketika harga ini mulai mengalami kenaikan. Nah, kemudian fase kedua ini adalah fase markup. Apa ini artinya fase markup? Di sini para bull sudah mulai memiliki confidence ya. Yang mana secara price action, akumulasi ini selalu digambarkan dalam satu range yang ketat dan harga nggak kemana-mana. Dan di fase markup ini harga sudah mulai breakout dari
fase akumulasinya, dari area akumulasinya, dari support and resistance-nya ya, udah melakukan flipping dan harga ini udah bergerak naik ke atas. Di sini orang-orang ini udah mulai confident ya, udah bilang wah bull market is back baby ya. Di sini orang-orang ini sentimennya udah berubah ya, dari extreme fear ya ke fear, kemudian ke greed ya, mulai ke greed, mulai hijau, mulai lihat hijau-hijau, mulai melakukan yang namanya FOMO buying ya. Oke ya, ini udah keluar dari range Bitcoin, saatnya beli sebanyak-banyaknya. Nah pada saat ini ini mulai ada yang namanya berita-berita positif keluar dari para smart money, yang mana mereka kan udah akumulasi dong di bawah ya, udah beli di bawah ya, mereka udah dapat barang sebanyak-banyaknya, baru ini mereka keluar-keluar ke media. Wah ini Bitcoin bakal kesini nih harganya. Wah ini akan ada ETF approval nih, harga ini akan naik nih. Karena apa? Karena mereka udah akumulasi di bawah. Dan ketika mereka akumulasi di bawah ya, mereka sudah siap merealisasikan keuntungan yang mereka miliki ya. Jadi mereka ini kalau beli diem ya, kalau beli malah ngeluarin berita negatif ya. Ini bakal turun nih, bakal ke nol. Itu mereka beli sebanyak-banyaknya. Tapi kalau udah mulai bergerak naik ya, mereka sentimennya apa? Wah ini bakal ke 100.000 nih, bakal ke 1 juta nih. Itu adalah fase-fase ya, quotes on quotes, manipulasi di media yang dilakukan oleh para smart money. Karena smart money ini membutuhkan kalian, membutuhkan yang namanya partisipasi publik. Kalau nggak ada partisipasi publik ya, nggak ada orang-orang yang membeli, ya harga nggak mungkin bisa mengalami kenaikan. Jadi kita semua ya, para retail itu selalu menjadi bensin ketika bull market ya. Bensin untuk membuat harga ini tetap naik sehingga para pemain besar ini juga bisa merealisasikan keuntungan yang mereka miliki. Nah, yang namanya market itu pasti tidak bisa ya selalu naik. Begitupun dengan harga Bitcoin. Kemudian kita masuk di fase ketiga, yaitu adalah distribution phase atau fase distribusi. Ketika terjadi distribution phase, market ini seperti alat voting, seperti mesin voting. Ada yang masih mau naikin harganya ya, para retail yang baru masuk. Ada juga para smart money yang sudah mulai cash out. Sehingga ada orang baru yang masuk ya, naik harganya, terus kemudian mereka mulai jualan. Kemudian ada orang lagi ya, baru lagi masuk, harga mulai naik dikit, udah ada yang jualan. Sehingga di sini udah kayak mesin voting ya, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi harga ini nggak kemana-mana. Seperti ya keadaan ya Bitcoin yang ada sekarang ya, mulai banyak retail yang masuk, tapi juga para smart money, para investment bank ya, yang nilai asetnya itu sudah puluhan bahkan ratusan triliun, ini mereka mulai cash out dalam jumlah besar ya Bitcoinnya untuk menurunkan pasar. Nah, biasanya fase-fase distribusi ini terjadi ketika market ini berada dalam keadaan yang extreme greed atau keserakahan yang luar biasa di market. Namun ya, keserakahan ini juga sebenarnya memberikan peluang bagi para spekulan altcoin. Karena ketika market ini dalam keadaan jenuh, dalam keadaan distribusi, biasanya selalu terjadi antara alt season atau altcoin ini kapitulasi. Nah, di sini kan chance-nya 50-50 nih. Kadang kita juga bisa melihat, oh ini akan ada alt season atau kenaikan berbagai aset altcoin karena orang yang udah jenuh ya, biasanya di Bitcoin ya, mereka udah cash out kan, distribusi ya naik turun, mereka merotasikan profit yang mereka miliki untuk memberi altcoin dengan harapan altcoin ini juga naik dan diikuti oleh para pelaku pasar yang lain. Atau kadang ya, di sini mereka lost interest dengan altcoin ya, Bitcoinnya di take profit dan mereka mungkin rotasi ke aset lain seperti saham atau komoditas atau obligasi atau yang lain, tapi keluar dari ekosistem kripto, sehingga market altcoin ini terjadi yang namanya ya kapitulasi atau penurunan harga yang signifikan. Nah, kemudian terjadi yang namanya markdown. Markdown ini seperti sekarang, di mana distribusi sudah terjadi dan harga ini melakukan yang namanya change of character atau perubahan tren harga. Yang awalnya bullish ya, dia terdistribusi dan juga kemudian sekarang menjadi bearish atau mengalami penurunan yang signifikan ya. Dan ketika fase ini terjadi, ini bear ya atau para beruang ya, quotes on quotes, atau para penjual ini menguasai market secara dominan sehingga harga Bitcoin turun, harga semua altcoin juga turun, memaksa kita ya melihat koreksi market yang signifikan. Lalu di sini saya mau membahas nih ya.
Sekarang kan lagi koreksi, sekarang kan lagi turun. Kira-kira enaknya apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita melihat itu tadi kan secara teori ya, siklus market cycle. Tapi kalau secara market cycle-nya kripto kan berbeda kadang dengan market tradisional. Karena di sini kita ada yang namanya Bitcoin halving. Dan kita udah ungkapkan berkali-kali Bitcoin halving, 1 tahun setelah halving itu selalu memberikan kenaikan harga yang signifikan pada harga aset Bitcoin atau harga aset kripto-kripto yang lain. Ya, selain halving, kita juga tahu di tahun ini ada US election atau pemilu di Amerika, yang mana secara historis ya, 1 tahun setelah pemilu di Amerika, harga Bitcoin dan juga berbagai aset kripto lain itu juga mengalami kenaikan yang signifikan. Ditambah lagi ya, 1 tahun setelah halving itu hampir selalu ya terjadi alt season atau altcoin season. Di mana kita melihat Bitcoin dominance atau dominasi dari Bitcoin ini menurun dengan signifikan. Memberikan ruang untuk berbagai aset altcoin ini mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi apa yang harus dilakukan ketika terjadi penurunan seperti sekarang, yaitu adalah tetap ya melakukan pembelian secara berkala, melihat area-area yang ideal untuk membeli, melakukan DCA, berbagai aset-aset yang menarik. Karena kita percaya cycle dari market crypto ini belum berakhir sekarang, ini adalah koreksi kecil dan kemungkinan ya akan berakhir pada tahun 2025 akhir atau 2026 awal. Sekali lagi, bukan saran keuangan, kita hanya mengantisipasi apa yang mungkin terjadi, bukan memprediksi. Semoga video ini bermanfaat. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.